Haleluya, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya sepanjang hari ini kita diberkati Tuhan, disertai Tuhan, amin. Saya percaya hadirat Tuhan terus ada bersama dengan kita. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita akan memuji menyembah Tuhan dan sama-sama kita satu hati di dalam doa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih kemurahan-Mu Tuhan buat setiap kami. Kami tahu Tuhan hidup kami berharga di hadapan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan kehadiran-Mu terus menyertai setiap langkah hidup kami. Biar kami hidup terus bergantung kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu tangan-Mu Tuhan yang terus menopang, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sukacita dan pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biar Roh Kudus terus menuntun setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, melayani Engkau seumur hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dengan sukacita dan bersyukur kami mengucap syukur dengan doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat berkatnya. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, semua yang cucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Katakan, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat-berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat. Mari sekali lagi sama-sama katakan, yang menabur, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkatnya. Pasti pulang membawa berkatnya. Pasti pulang membawa
Siapkan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu hidup kami adalah penyembahan di hadapan-Mu. Hidup kami menjadi bejana yang siap dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu lebih lagi. Kami adalah hamba-Mu Tuhan. Kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Kami hidup untuk menyembah-Mu. Hidup untuk melayani Engkau. Kami serahkan hidup kami menjadi bejana seperti yang Kau ingini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Amin. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi katakan dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sama-sama kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Dunia tak bisa menjauhkan hidup kami, jauhkan hati kami dari kasih-Mu. Oh, apapun keadaan kami itu, kami mau tetap setia mengiring Engkau, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan, berjalan bersama-Mu, mengikuti kehendak-Mu, ya Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus, ini hidup kami ya Tuhan. Cukuplah kasih setia-Mu buat setiap kami ya Bapa. Cukuplah keselamatan yang dari-Mu, Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Kau telah tebus setiap kami. Kau memberikan kami pengharapan yang baru. Oh, sebab itu kami mau terus ikut dalam rencana-Mu ya Tuhan. Kami mau terus melayani Engkau, setia mengikut Engkau Tuhan. Oh, mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita sembah, sembah lebih lagi. Jesus, Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kalau kami hidup hari ini karena Engkau Yesus, kami hidup untuk Engkau Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi bejana seperti yang Kau mau. Bawa setiap kami lebih lagi ya Tuhan. Bawa lebih dalam. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ini saatnya Tuhan kami siapkan hati kami untuk diberkati lewat firman-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi ya Tuhan Yesus. Mau masuk lebih lagi ya Tuhan. Kehadiran-Mu mengubahkan segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Jemaat Kul GBI Rayon 17. Kembali kita bergabung di dalam Kul Online. Hari ini
Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita mau masuk dalam firman Tuhan. Sebelum itu saya undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu di dalam Kristus, di dalam Cool Online. Hari ini ya Tuhan, berkati setiap kami, urapi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biar kiranya firman yang disampaikan, firman yang kami terima, boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat. Di tahun penuaian ini, kami boleh memiliki kehidupan yang berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala Rayon pada bulan ini, yaitu A Call to be Fruitful, yaitu panggilan untuk berbuah. Maka pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Rahasia Kehidupan yang Berbuah. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti merindukan untuk memiliki hidup yang berbuah. Setiap kita pasti merindukan agar hidup kita boleh bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang, seperti pohon di mana buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Setiap kita rindu agar hidup kita dapat memuliakan nama Tuhan, sehingga banyak orang, jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Namun apa rahasianya agar kita dapat memiliki hidup yang berbuah? Hari ini saya akan menyampaikan rahasia kehidupan yang berbuah dari sebuah kisah yang ada di dalam Alkitab dari seorang tokoh, yaitu Daniel. Pertama-tama saya akan menyampaikan profil daripada kehidupan daripada Daniel. Daniel adalah seorang keturunan raja yang dibuang dan ditawan dan diangkut ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Dan di Babel, Daniel diangkat menjadi sida-sida kerajaan. Karena reputasinya yang baik dan kontribusinya terhadap raja, oleh karena menafsirkan mimpi raja, Daniel diangkat menjadi petinggi pejabat pemerintahan di dalam kerajaan Nebukadnezar. Karir Daniel begitu cemerlang. Daniel menjadi pejabat tinggi pemerintahan di dalam 4 periode pemerintahan. Yang pertama adalah Raja Nebukadnezar, 2 Raja Belsyazar, 3 Raja Darius, dan juga 4 Raja Kores. Sepanjang hidup Daniel memiliki catatan reputasi yang baik. Tidak ada satupun catatan negatif dalam kehidupan Daniel. Daniel adalah sebuah contoh kehidupan yang berbuah. Hari ini kita akan belajar apa rahasia kehidupan yang berbuah dari seorang Daniel. Mari kita buka yang pertama di dalam Daniel 6 ayat 3. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Dari ayat ini kita bisa melihat rahasia kehidupan Daniel yang berbuah adalah Daniel memiliki roh yang luar biasa atau the excellent spirit. Roh yang luar biasa yang dimiliki Daniel membuat kehidupan Daniel berbuah dan membuat kehidupan Daniel memiliki reputasi yang baik. Tetapi apa ciri-ciri orang yang memiliki roh yang luar biasa? Saya akan membagikan 3 hal ciri-ciri orang yang memiliki roh yang luar biasa yang dapat kita teladani atau kita contoh dari kehidupan Daniel. Ciri yang pertama adalah mengandalkan Tuhan. Kita buka di dalam Daniel 6 ayat 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Daniel memiliki kebiasaan setiap hari 3 kali ia berlutut, berdoa, dan memuji Tuhan. Daniel memiliki kehidupan doa, memuji dan menyembah Tuhan yang rutin. Daniel disiplin dalam menyediakan waktu bagi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki waktu yang rutin
untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya, bersaat teduh. Ciri yang pertama, orang yang memiliki roh yang luar biasa adalah mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, ia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ia menyediakan waktunya secara rutin kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tahu bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena itu ia datang kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak berdoa, orang yang tidak menyediakan waktunya bagi Tuhan, justru adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak mau disebut orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, agar hidup kita berbuah, kita harus duduk diam di bawah kaki Tuhan, menyediakan waktu, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Pada saat kita menyediakan waktu, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, kita mengandalkan Tuhan. Pada saat kita dalam keadaan lemah, pada saat kita membutuhkan pertolongan, Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan dan jawaban. Pada saat kita mengalami jalan buntu, pada saat itulah Tuhan akan memberikan kepada kita arahan dan pintu-pintu yang terbuka. Pada saat kita mengandalkan Tuhan di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan, setiap hari, seperti Daniel. Janji Tuhan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang berlutut, bagi orang yang berdoa dan mencari wajahnya setiap hari, ada di dalam Yeremia 17 ayat 7-8. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ada 3 hal yang Tuhan janjikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, bagi orang yang mencari Dia setiap hari, bagi orang yang menyediakan waktu bagi Tuhan setiap hari. Yang pertama adalah Tuhan akan memberkati kita yang mengandalkan Tuhan. Kedua, kita akan tidak khawatir dalam tahun kering. Bukankah hari-hari ini adalah seperti tahun-tahun yang kering, di mana tantangan, pencobaan begitu besar yang kita hadapi, hari-hari yang tidak mudah. Namun Tuhan berjanji, bagi orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Kita tidak akan khawatir, oleh karena Tuhan akan memberikan penghiburan dan memberikan jalan keluar. Kita tidak akan khawatir dalam tahun kering. Yang ketiga, kita tidak akan berhenti menghasilkan buah. Sekalipun di tahun yang kering, oleh karena kita mengandalkan Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya, yang selalu akan memperoleh air kehidupan, sehingga kita dapat menghasilkan buah. Demikian orang yang mengandalkan Tuhan. Sekalipun di tahun yang kering, Tuhan akan memberkati kita. Kita tidak akan khawatir, karena Tuhanlah andalan kita. Yang ketiga, kita akan terus menghasilkan buah. Ciri yang kedua, bagi orang yang memiliki roh yang luar biasa, adalah melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik. Do the best. Daniel 6 ayat 4. Kemudian para pejabat tinggi dan para wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Luar biasa yang kita lihat, yang kita baca dari ayat ini, bahwa sekalipun Daniel rutin berdisiplin untuk menyediakan waktu di hadapan Tuhan setiap hari, 3 kali dalam sehari, namun Daniel dalam urusan pemerintahan tidak didapati kesalahan. Bahkan dicatat di dalam Alkitab, dalam urusan pemerintahan, pekerjaannya sehari-hari sebagai pejabat tinggi sebuah pemerintahan, Daniel tidak didapati suatu kelalaian. Seandainya kita membayangkan
tugas-tugas yang diberikan atau diterima oleh Daniel sebagai pejabat tinggi pemerintahan atau pejabat tinggi sebuah negara, tugas-tugas Daniel pasti begitu banyak. Pasti Daniel bukan orang yang tidak sibuk. Daniel pasti orang yang sibuk. Namun kita bisa melihat bahwa sekalipun Daniel rajin untuk berdoa, menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, namun Daniel tidak melalaikan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan di dalam pemerintahan. Sekalipun Daniel memiliki tugas-tugas yang begitu banyak di dalam pemerintahan, dan sekalipun Daniel menyediakan waktu setiap hari untuk berdoa, Daniel tidak melalaikan tugas-tugas yang dipercayakannya di dalam pemerintahan. Daniel setia dalam perkara-perkara yang dipercayakan kepadanya. Daniel mengerjakan segala sesuatunya dengan yang terbaik, sehingga tidak didapati kesalahan atau kelalaian di dalam tanggung jawab atau tugas-tugasnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita setia dalam perkara-perkara atau tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita? Baik di sekolah, di kampus, di rumah tangga, di dalam pekerjaan, ataupun dalam pelayanan. Apakah kita melakukan dengan yang terbaik? Apakah kita setia? Apakah kita memberikan yang terbaik seperti Daniel, melakukan yang terbaik, setia dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan, sehingga tidak didapati kesalahan atau tidak didapati kelalaian di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kehidupan kita. Baiklah kita mengikuti teladan yang dicontohkan oleh Daniel. Kita mau bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, baik di sekolah, di rumah tangga, di kampus, di pekerjaan maupun dalam pelayanan kita. Karena dengan begitu, kehidupan kita akan semakin berbuah. Ada janji firman Tuhan bagi orang yang melakukan segala sesuatunya dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bagi kita yang melakukan segala sesuatu pekerjaan tanggung jawab dengan segenap hati, dengan do the best quality, best performance, maka janji Tuhan sendirilah yang akan memberikan upah kepada kita. Dan ada janji Tuhan bagi setiap kita yang mau melakukan setiap perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan menambah-nambahkan perkara-perkara atau tanggung jawab atau kepercayaan yang lebih besar. Ciri yang ketiga, ciri yang terakhir bagi orang yang memiliki roh yang luar biasa adalah hidupnya menjadi teladan. Kita tahu dari ayat sebelumnya bahwa Daniel didapati tidak ada kesalahan, tidak ada kelalaian. Hidupnya sungguh berintegritas, hidupnya sungguh menjadi teladan. Di dalam Alkitab, Paulus pernah menulis surat kepada rasul muda yaitu Timotius mengenai tentang teladan, bagaimana harus menjadi teladan, hal-hal apa saja yang harus kita kembangkan untuk kita menjadi teladan. Di dalam Alkitab, Paulus pernah menulis surat kepada muridnya Timotius mengenai hal menjadi teladan. Hal apa saja untuk kita dapat menjadi teladan. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dalam suratnya, Paulus menuliskan hal apa saja kita harus menjadi teladan. Di sini dikatakan dalam hal perkataan yang pertama. Yang kedua, tingkah laku. Yang ketiga, dalam hal kasih. Yang keempat, dalam hal kesetiaan. Yang kelima, dalam hal kesucian. Dalam suratnya, Paulus menuliskan hal apa saja kita harus menjadi teladan. Yang pertama adalah perkataan.
kita harus menjadi teladan dalam hal perkataan. Hari-hari ini ada banyak orang tersandung oleh karena perkataan. Hari-hari ini ada banyak orang terluka, bahkan mengalami sakit, depresi oleh karena perkataan-perkataan orang lain. Paulus mengajarkan kepada Timotius, kita harus belajar untuk menjadi teladan dalam perkataan kita. Perkataan kita harus manis, perkataan kita tidak boleh kasar, perkataan kita harus jujur, berintegritas, sesuai dengan apa yang kita lakukan. Perkataan kita harus membangun. Hal kedua yang harus kita lakukan untuk menjadi teladan adalah teladan dalam hal tingkah laku. Kita harus menjadi teladan dalam hal attitude kita, tingkah laku kita. Tingkah laku kita harus sopan, tingkah laku kita harus rendah hati, jangan sombong. Ketika kita menjadi teladan dalam tingkah laku, maka sekeliling kita akan melihat bahwa sungguh-sungguh perkataan kita dan perbuatan kita sesuai dengan apa yang kita percaya. Yang ketiga, teladan dalam hal kasih. Teladan dalam hal kasih, contohnya adalah kita mau menolong orang lain. Kita tidak sungkan untuk membantu orang lain. Di mana kasih kebanyakan orang hari-hari ini semakin dingin, justru saat inilah waktu yang tepat untuk kita menjadi teladan dalam hal kasih. Kita harus saling memaafkan. Ketika orang lain salah, kita harus dengan rela, dengan mudahnya untuk memaafkan orang lain. Seperti Kristus telah mengampuni kita, seperti Bapa telah mengampuni dosa-dosa kita, demikian kita pun harus bermurah hati, melepaskan pengampunan. Itulah teladan dalam hal kasih. Di dalam kul, kita harus mengunjungi orang-orang yang sakit, mengunjungi orang-orang yang membutuhkan penghiburan, kekuatan. Teladan dalam hal kesetiaan. Kita setia terhadap pasangan, kita taat peraturan di dalam perusahaan, di dalam tempat pekerjaan, kita setia terhadap pimpinan, atasan, atau gembala kul kita. Yang terakhir, teladan dalam hal kesucian. Kita harus berintegritas. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok, semakin jauh daripada Tuhan. Ini waktunya untuk kita menjadi teladan dalam hal kesucian. Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saat hidup kita menjadi teladan, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Dan ketika nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, kita percaya banyak jiwa akan datang kepada Tuhan. Amin. Sebagai penutup, saya akan merangkum firman Tuhan malam hari ini, bahwa rahasia untuk hidup yang berbuah adalah kita memiliki roh yang luar biasa, the excellent spirit. Dan ciri-ciri orang yang memiliki roh yang luar biasa adalah yang pertama, mengandalkan Tuhan. Menyediakan waktu bagi Tuhan setiap hari. Yang kedua, melakukan segala sesuatu dengan yang terbaik, dengan best performance, dengan best quality. Yang ketiga, hidup kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka roh yang luar biasa itu ada dalam hidup kita, dan hidup kita akan berbuah. Sekalipun di tahun-tahun yang kering, sekalipun di masa-masa yang sulit, seperti Daniel, sebagai seorang tawanan, sebagai seorang sida-sida di kerajaan Babel, dan seumur hidupnya, sekalipun melewati berbagai-bagai ujian dan tantangan, Daniel tetap berbuah. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Bila kita sungguh-sungguh, Jemaat Kul GBI Rayon 17, semakin hari hidup kita semakin berbuah. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk berdoa menutup firman Tuhan malam hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat hari ini Engkau mengajar setiap kami melalui kisah Daniel yang memiliki roh yang luar biasa, di mana hidupnya berbuah, sekalipun di tahun-tahun yang kering, sekalipun di masa-masa yang sulit. Kami pun percaya ya Tuhan, kami dapat berbuah. Kami dapat terus Tuhan mengeluarkan buah-buah yang baik, buah jiwa-jiwa, buah perbuatan yang baik, buah-buah roh. Dan biarlah hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dengan memiliki roh yang luar biasa, kami terus boleh mengandalkan Tuhan, menyediakan waktu intim dengan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan. Dan biarlah kami terus Tuhan boleh melakukan yang terbaik dengan apa yang Kau percayakan setiap kami. Biarlah kami terus setia dalam perkara-perkara yang Tuhan percayakan. Maka Tuhan akan menambah-nambahkan kepada kami perkara-perkara yang lebih besar. Dan biarlah terus kami boleh menjadi teladan di dalam perkataan, dalam tingkah laku, di dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Ya Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini boleh memberkati setiap kami, boleh memberkati jemaat Kul online hari ini. Dan biarlah hidup kami boleh berbuah-buah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Di layar saudara ada QR Code, QRIS, di mana saudara bisa memberikan persembahan melalui QRIS. Atau saudara juga bisa memberikan persembahan secara tunai. Dan kita akan bawa persembahan kita bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama arahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan dan anugerah-Mu. Malam hari ini kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati setiap benih yang ditabur Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga benih-benih, melalui benih-benih ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Apapun yang dikerjakan oleh tangan mereka, Engkau buat berhasil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba waktunya bagi kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan tutup di dalam doa berkat. Angkat tangan kita dan buka hati kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, anugerah kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.